Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillah wassalatu wassalamu ala rasulillah wa ba'du. Jumpa lagi dengan Pak Nas di media Al-Faizna Channel dalam pembahasan materi PH tema 4 globalisasi atau tema 6D. Kali ini kita akan membahas soal-soal PH tema 4. Namun sebelumnya mari sama-sama kita berdoa terlebih dahulu seperti biasa. Bismillahirrahmanirrahim. Raditu billahi rabba wa bil islami dina wa bi Muhammadin nabiyya wa rasula. Rabbi zidni ilma warzuqni fahma. Allahumma anfa'ni bima 'allamtani wa 'allimni ma yanfa'uni wa zidni ilma. Amin. Dan sekalian, pada pertemuan kali ini kita membahas soal-soal PH tema 4 globalisasi. Baik, pada nomor pertama ada pertanyaannya berikut yang termasuk keragaman ekonomi di lingkungan sekitar kita adalah apa jawabannya? Itu ya, dokter, pekerja pabrik, guru, dan montir. Itu merupakan keragaman ekonomi di lingkungan sekitar kita. Berikutnya pada nomor 2, perhatikan pernyataan-pernyataan berikut. 1. Menghargai dan menghormati antar pelaku kegiatan ekonomi. 2. Membayar barang yang dibeli sesuai dengan harganya. 3. Merendahkan barang yang dihasilkan oleh pelaku kegiatan ekonomi lain. Dan keempat, memudahkan kurir dalam mengirim barang dengan memberikan alamat yang jelas. Pernyataan yang harus kita terapkan dalam keberagaman ekonomi di lingkungan sekitar kita yaitu pada poin berapakah? Ya, betul. Pada poin 1, poin 2, dan poin 4. Jawabannya adalah A, ya. Pada pertanyaan nomor 3, kita lanjut pertanyaan ketiga, yaitu kita harus menghargai keragaman kegiatan ekonomi yang ada di lingkungan sekitar. Karena apa? Karena apa? Jawabannya adalah ya, C. Karena keragaman ekonomi adalah anugerah Tuhan yang harus disyukuri, ya. Berikutnya nomor 4. Perhatikan pernyataan-pernyataan berikut. Berteman hanya dengan siswa yang orang tuanya pengusaha, kemudian membeli barang sesuai dengan harganya, menggunakan barang yang masih bermanfaat, dan menghargai pekerjaan orang tua temannya. Pernyataan yang harus kita tetap terapkan dalam keberagaman kegiatan ekonomi di lingkungan sekitar kita yaitu poin berapa saja kah? Ya, poin 2, 3, dan 4, ya, karena berkaitan dengan keberagaman ekonomi, kegiatan ekonomi. Baik, nomor berikutnya adalah 5. Kemampuan, kekuatan baik yang belum terwujud maupun yang telah terwujud yang dimiliki seseorang dinamakan apa? Ya, betul, potensi diri, ya, potensi diri. Nomor 6, sikap yang harus dicontoh dari orang yang berhasil meraih kesuksesan adalah apa ya? Oh iya, betul, tekun, disiplin, dan kerja keras, ya. Ini dia, tekun, disiplin, dan kerja keras. Berikutnya kita lanjut ke nomor 7. Perhatikan pernyataan-pernyataan berikut. 1. Memajukan industri dalam negeri. 2. Ikut berpartisipasi dalam pembangunan nasional. 3. Menguntungkan pengusaha besar saja. 4. Meningkatkan kesejahteraan produsen dan para pegawainya. Pernyataan yang menunjukkan manfaat menggunakan barang buatan dalam negeri adalah poin berapa saja kah? Ya, betul, poin 1, 2, dan 4, ya. Berikutnya nomor 8.
Berikut yang termasuk sikap positif terhadap keragaman ekonomi di lingkungan kita adalah apa ya? Sikap positif. Iya betul, yaitu disebut apa? Membeli dan menggunakan barang-barang dalam negeri. Itu sikap positif kita ya. Berikutnya nomor 9. Kita lanjut ke materi bahasa Indonesia ya. Teks yang menjelaskan tentang proses terjadinya atau terbentuknya suatu fenomena alam atau sosial disebut apa yo? Teks. Ini kita kenal teks, menjelaskan teks. Iya betul, disebut teks eksplanasi. Iya, teks eksplanasi. Nomor 10. Selain menggunakan peta pikiran, informasi penting dalam teks eksplanasi dapat ditemukan dan disajikan dalam bentuk apa ya? Wih, ya betul, gambar berseri ya. Peta pikiran. Kemudian nomor 11, ada beberapa pernyataan. Pernyataan 1, membuat atau mencari gambar yang sesuai dengan kata kunci, menentukan ide pokok tiap paragraf, membuat kata kunci tiap paragraf sesuai dengan ide pokok, menyajikan gambar secara berurutan sesuai urutan informasi dalam teks eksplanasi. Langkah yang tepat untuk menyajikan informasi penting menggunakan gambar berseri adalah yang mana? Itu poin 2, 3, 1, dan 4 ya. Ini dia poin 2, 1, poin 2, 3, 1, dan 4. Berikutnya nomor 12. Perhatikan paragraf berikut. Gempa bumi tidak dapat dihindari karena bisa terjadi kapan saja. Apalagi letak Indonesia yang berada di lingkungan api di mana banyak terdapat gunung berapi. Untuk mengurangi dampak gempa bumi, perlu adanya cara-cara penyelamatan diri saat gempa. Yang terpenting, saat gempa terjadi, tetaplah tenang dan berpikir jernih. Paragraf di atas merupakan contoh bagian titik-titik dalam teks eksplanasi. Bagian apa itu? Teks eksplanasi itu ada apanya ya? Iya, yang disebut kesimpulan. Contoh bagian kesimpulan itu ya. Berikutnya nomor 13. Yang bukan ciri kalimat efektif yaitu mana? A, B, C, D. Iya betul, ini bermakna ganda. Bukan ciri kalimat efektif karena dia pemborosan kata ya, pemborosan makna ganda. Berikutnya nomor 14. Para pendidik semua sangat khawatir akan masa depan mereka sekalian. Perbaikan kalimat di atas adalah apa tuh? Jadi kalimat di atas diperbaiki menjadi ya, para pendidik sangat khawatir akan masa depan mereka. Kenapa? Karena lebih efektif dan tidak bermakna ganda ataupun pemborosan kata ya. Lebih simple. Nomor 15. Berikut ini termasuk contoh kata baku yang benar adalah yang mana ya? A, B, C, D. Ya, yang bentuk kata baku ada risiko, hanya, dan jatuh ya. Berikut kita lanjut nomor 16. Tetanggaku membeli pekarangan dekat titik-titik. Rencananya yang separuh akan digunakan untuk klinik dokter spesialis mata. Hal ini bertujuan agar kebun itu lebih manfaat. Kata baku yang tepat untuk melengkapi paragraf tersebut di atas adalah A, apotik, B, apotex, C, apotek, dan D, apotik. Ayo, yang mana ya? Nomor 16. Iya, yang betul adalah C, apotek. Ya, apotek. Berikut nomor 17. Perhatikan sumber energi berikut. Matahari, gelombang laut, tanah, batuan, dan angin.
Nah, listrik yang menjadi kebutuhan manusia dapat dihasilkan dari beberapa sumber, antara lain sumber apa aja? Antara lain adalah itu 1 sumber matahari dan 5 angin, ya. Itu jadi energi listrik. Ada matahari dengan PS tenaga surya dan TA tenaga angin, ya, baling-baling kincir. Berikutnya ada nomor 18, alat pada gambar tersebut menjadi bagian dari pembangkit listrik tenaga apa nih? Ini ada kincir, ada baling-baling. Nah, itu adalah betul nomor 18, pembangkit listrik tenaga angin, ya. Nomor 19, kita lanjut. Banyak rumah yang sekarang dilengkapi pendingin ruangan. Penggunaan pendingin ruangan misal saat siang hari termasuk salah satu perilaku yang boros listrik. Untuk mengganti penggunaan listrik, pendingin ruangan tersebut dapat dilakukan dengan cara A. Menutup jendela pintu rumah. B. Mengganti dengan kipas angin yang berukuran besar. C. Membuka jendela rumah agar angin dapat masuk ruangan. Dan D. Duduk di bawah pohon rindang. Ayo, yang mana? Nomor 19, iya betul, C. Kita membuka jendela rumah agar angin dapat masuk ke ruangan, tidak tertutup, tidak pengap. Berikutnya nomor 20, energi yang diandalkan dari pembangkit listrik tenaga air atau PLTA adalah apa yo? Ya, baling-baling yang menghasilkan energi listrik. Ini jawabannya, ya, baling-baling yang diandalkan dari pembangkit listrik tenaga air itu baling-baling. Berikutnya nomor 21. Berikut yang bukan merupakan tindakan untuk menghemat energi listrik adalah, ingat, yang bukan merupakan tindakan penghematan energi listrik adalah apa ya? Iya betul, menyalakan lampu jika hari sudah siang. Oh iya, pemborosan, ya, harusnya ketika siang dimatikan lampu. Betul sekali. Nomor 22, berikut contoh pemanfaatan energi alternatif adalah apa yo? 22, iya betul, memasak dengan tungku kayu. Ini energi alternatif, ya, jangan pakai kompor gas dulu. Berikutnya nomor 23, komponen utama dalam sebuah pembangkit listrik tenaga air adalah berupa apa? Iya, turbin dan dinamo, ya. Komponen pembangkit listrik tenaga air ini ada turbin dan dinamo. Nomor 24, ya, terakhir dari soal IPA, ya, yang memiliki fungsi menurunkan tegangan listrik yang akan dikirimkan ke konsumen adalah payung. 24, betul, transformator. Ini yang menurunkan tegangan listrik, ya. Berikut kita lanjut ke nomor 25. Ini tentang IPS, ya. Proses penyebaran segala sesuatu yang mendunia bisa berupa informasi, pemikiran, gaya hidup, dan teknologi disebut apa? Disebut sosial budaya, ya, sosial budaya. Bukan sosial budaya, proses penyebaran, ya, teknologi disebut globalisasi, ya, globalisasi, betul, ya, globalisasi. Kemudian nomor 26, salah satu bentuk kerjasama ASEAN di bidang iptek adalah A. Biotrop, ya. Lanjut 27, pusat penelitian untuk biologi terdapat di mana? Betul, di Bogor, Indonesia. Nomor 28, salah satu dampak globalisasi adalah dampak negatif, ya, betul, penyalahgunaan narkoba. Nomor 29, APSC adalah salah satu kerjasama ASEAN di bidang
Iya, politik, betul. Nomor 30, mengadakan pelatihan membatik adalah contoh kerjasama ASEAN di bidang ayo, betul, sosial budaya. Nomor 31, peran Indonesia pada era globalisasi memiliki dampak negatif terhadap kehidupan bangsa Indonesia. Hal ini dibuktikan dengan apa? Iya, betul. Dampak negatif kerusakan lingkungan hidup ya. Nomor 32, manfaat globalisasi bagi produsen dalam negeri adalah manfaat globalisasi apa? Iya, betul, memudahkan ekspor ya, ekspor. Kita lanjut ke materi SBDP nomor 33. Reklame dan iklan mempunyai makna yang sama, yaitu apa? Betul, penyampaian informasi kepada masyarakat. Itu sama ya, iklan mau reklame artinya nyampaikan informasi kepada masyarakat. Nomor 34, reklame yang berukuran besar diletakkan di pertokoan secara permanen disebut apa? Betul, billboard ya, billboard. Nomor 3, poster dari 3 unsur, yaitu huruf gambar, itu huruf ilustrasian apa? Ya, betul, latar belakangnya ya. Ya. Nomor 3, reklame ada yang disebut brosur. Di brosur ada ya, betul, kertas info dan gambar yang digunakan dalam poster biasanya berukuran kertas apa ya? A4, HPS, A3 atau A5? Iya, betul, A3 ya, poster gede. Berikutnya nomor 38, hal yang membedakan brosur dan poster adalah apa yo? Ukuran, betul, ukurannya. Pes antara poster dan brosur beda ukuran, tujuannya sama. Nomor 39, ciri brosur yang baik dan benar adalah betul, memuat ilustrasi menarik sesuai dengan isi ya, isinya apa ya, sesuai dengan judul dan isinya. Kemudian yang terakhir nomor 40, brosur yang baik umumnya tidak terlalu kecil, biasanya kertas berukuran berapa? Berukuran berapa? Iya, betul, ukurannya adalah A5. Nah, selesai sudah bahasan PH tema 4 globalisasi. Silakan kalian pelajari lagi pada buku tema 6D ya, globalisasi. Nas doakan semoga PAS nanti kalian akan bisa menjawab dengan baik dan benar dan mendapatkan hasil yang terbaik. Kita akhiri sama-sama dengan hamdalah. Alhamdulillahirabbil alamin. Subhanakallahumma wa bihamdik asyhadu an la ilaha illa ant astaghfiruka wa atubu ilaik. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.